Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd, faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ke-14 bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, kita masih bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Semoga hari ini dan ke depan kita menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kajian kita selanjutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wal yahzar min al-i'jabi bil 'amal fa innahu min a'zamil afat wa ahbatil a'mal. Fa innal mu'jaba bi'amalihi mumtannun 'ala rabbih wa ma yudrihi aqbila minhu amrun 'alaihi. Wal yahzar, dan hendaknya menghindari minal i'jabi bil amal, dari takjub, kagum terhadap amal yang dilakukan. Fa innahu min a'zamil afat, karena kagum terhadap perbuatan sendiri itu ya merupakan bahaya yang paling besar. Wa ahbatil a'mal, ya, dan ya penurun amal yang paling ya cepat, ya, yang membuat amal menjadi itu turun. Kenapa? Fa innal mu'jaba bi'amalihi, ya, sesungguhnya orang yang kagum terhadap amalnya sendiri itu mumtannun 'ala rabbih, ya, dia itu hanya berangan-angan terhadap Tuhannya. Wa ma yudrihi, sedangkan dia tidak mengetahui aqbila minhu, apakah diterima amrud 'alaihi ataukah ditolak. Jadi orang ya yang takjub terhadap dirinya sendiri, atau kita kenal dengan istilah ujub. Ya, ujub itu membanggakan diri sendiri, kagum terhadap diri sendiri. Ya, jadi zikir, keren banget, zikir terus. Nah, itu yang namanya ujub namanya. Dalam dirinya sendiri ya. Dilepasin lebih ujub lagi. Wah, keren kan? Gitu. Ya. Tinggalan balik lagi. Hati-hati. Jadi makanya saya sering bilang riya itu bukan hanya mengerjakan, meninggalkan pun termasuk riya. Yang penting frame-nya riya itu mencari apa? Mencari penglihatan atau mencari agar dilihat oleh orang lain.
Ya, itu riya. Jadi kepengen dilihat orang, gitu. Ujub pun sama. Ujub itu bangga terhadap diri sendiri, baik dilihat orang ataupun tidak. Nah makanya tadi riya itu bisa jadi dalam mengerjakan. Ketika kita mengerjakan sholat sunnah misalnya, ada si anu nih sholat gua, nah itu riya. Ketika ada si anu terus yang biasanya sholat ada si anu jadinya nggak sholat, itu riya juga, gitu ya. Jadi sebetulnya bukan serba salah. Sebetulnya Anda lakukanlah sesuai dengan aturan. Anda lakukanlah karena Allah, bukan karena yang lain. Udah itu aja. Jadi orang yang ujub terhadap perbuatannya itu mumtannun alaih. Dia hanya berangan-angan doang. Karena dia nggak tahu sebetulnya amalnya diterima ataukah tidak. Nah itulah Allah bersawab itu, gitu. Jadi depan orang. Iya, dia bilang karena Allah tapi Allah alam. Iya, gitu. Ya, begitupun sama, nggak ngomong pun bisa jadi bukan karena Allah juga, gitu. Ya, jadi udah lurus-lurus aja. Ya, yang jelas kita melakukan sesuatu itu bukan karena selain Allah, gitu. Ini memang yang sesuatu yang sulit untuk kita lakukan, ya. Karena kemarin ceritanya itu ada motivasi itu, ya. Ada motivasi ekstrinsik, gitu. Ada motivasi intrinsik, gitu. Ya. Motivasi ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Ya, dibilang, "Weh, bagus." Itu senang. Itu namanya motivasi apa? Ekstrinsik. Ya, motivasi luar. Maka Allah menjadikan motivasi luar kita, ya, adalah kepingin surga, kepingin jauh dari neraka itu. Ya. Adapun oleh orang dinilai baik ataupun tidak, itu nanti akan mengikuti. Ya. Sesuatu yang tanpa kita pinta itu pasti akan Allah beri. Karena nggak ada kamusnya orang baik itu akhirnya dicemooh, orang baik itu akhirnya dibuang, nggak ada. Meskipun di awal kelihatannya orang baik itu tidak diterima, ditolak dan seterusnya, tapi nanti ujungnya sudah pasti akan diterima, gitu. Jadi tanpa harus kita pinta, karena memang setiap orang Allah diciptakan fitrahnya itu menerima kebaikan. Itulah kenapa dalam Islam kebaikan itu disebut dengan istilah ma'ruf. Ma'ruf itu arti asal katanya dikenal. Tapi dalam agama istilah ma'ruf itu digunakan untuk kebaikan. Kenapa? Dikarenakan kebaikan itu akan selalu diterima oleh siapapun. Begitupun sebaliknya munkar. Munkar itu adalah sesuatu yang diingkari, sesuatu yang ditolak. Dan kita terjemahkan dalam agama, munkar itu adalah sesuatu yang buruk. Kenapa? Dikarenakan sesuatu yang buruk itu nggak akan ada yang terima, nggak ada. Nah maka firman Allah itu wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Gitu. Bahwa kebenaran itu jika sudah datang maka kebatilan akan sirna.
Logikanya sama seperti kita menghadap ke depan, nggak mungkin kita menghadap ke belakang sekaligus. Kalau ada terang, nggak mungkin bersama dengan terang ada gelap, nggak bisa. Jadi ketika terang datang, gelap hilang. Ketika terang tidak ada, yang ada gelap. Udah begitu aja. Yes, terang ada karena ada gelap. Maka kalau tidak ada terang berarti gelap. Nah begitu pun nanti akhirnya kepada amal-amal kita. Ketika kita beramal, ya, karena siapa amalnya? Ketika amalnya itu karena maspur, ya ntar di akhirat pas minta pahala sama Allah catatannya nggak ada. Lah minta sana mau maspur. Ya. Itu ngeri itu makanya. Gitu. Ya. Nah apalagi itu. Ya. Ustadz ini ngeri, ustadz terutama ustadz ini. Ustadz, bagaimana ya ustadz? Ya. Ceramah, gitu. Ntar di akhirat catatannya, lah Allah saya ceramah itu tiap subuh. Lah katanya, kan udah dibayar, ada amplopnya, udah. Yang lebih bahaya lagi udah nggak dapat amplop, ya, bukan karena Allah, ya kan? Itu celaka 12. Udah amplop nggak dapat, ya. Nah, pahala pun nggak dapat. Mudah gitu mah. Diudak gitu. Iya. Allah. Nah ini makanya, ya. Jadi ibadah yang kita lakukan itu jangan ada motif lain. Gitu. Ya. Kebanggaan terhadap diri sendiri itu kan, ya maaf kita sering ya, artinya setiap kita itu pasti ada aja, gitu. Hati itu tiba-tiba mengucap aja, gitu. Nah buru-buru istighfar tuh, lah kagak diniatin, lah iya makanya, kan alhamdulillah datang dewek tuh, diterusin sama dia, makin habis amalnya kan, makin habis pahalanya. Makanya godaan itu akan selalu datang. Tapi kan kita diajarkan untuk optimis, Pak. Itu beda antara tujuan optimis. Beda lah. Ya, optimis itu maksudnya tafaulan, itu mengharapkan, lagi-lagi mengharapkan ridho Allah. Optimis itu lebih kepada roja, berharap kepada Allah. Kalau ujub itu maksudnya, wih keren banget. Kalau ujub lebih cenderung kepada kesombongan. Tapi kalau optimis itu lebih kepada berharap. Ya. Jadi misalnya kita sholat, ketika kita sudah assalamualaikum warahmatullahi, ya Allah, mudah-mudahan diterima. Yakinlah, mudah-mudahan diterima. Tadi soalnya udah bagus semua, wudunya bagus, ininya bagus, ininya bagus. Ya Allah, mudah-mudahan. Itu lebih kepada optimis. Tapi kalau assalamualaikum, keren banget tadi gue ya, kagak garuk-garuk pisan, khusyuk banget gua. Nah itu tuh ujub namanya. Ya. Nah itu dalam diri sendiri tuh ngomongnya tuh, tapi ketika diucapkan ke orang lain jadinya apa? Sombong jadinya. Iya kan? Boy, nggak ada yang kayak gua kan? Gua doang gitu. Itu sombong itu. Iyalah, naik lagi kelasnya. Amalnya hilang tuh. Hah? Pahalanya hilang tuh. Pahalanya minus.
tekor dan langsung ludes. Iya. Jadi Allah itu membuat pahala kita itu seolah-olah ketika Anda melakukan A maka akan Anda dapatkan A, gitu. Dan itu udah otomatis. Ketika kita sholat maka pahalanya itu nggak dipinta, dapat langsung. Udah digitalisasi, gitu, otomatis itu langsung masuk ke rekening, gitu. Kita nih, ya, tadi masuk masjid tuh, gitu, pakai kaki kanan tuh, Bismillahi, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, kaki kanan tuh, langsung saya niat nawaitu i'tikaf taqarruban ila Allah. Saya niat i'tikaf karena Allah. Udah langsung kecatat itu, ya, meskipun berapa saat. Tapi kalau tadi belum, nggak ada catatannya di sana. Jadi duduknya duduk pahala biasa, bukan pahala etika. Hanya di masjid aja yang bisa. Iya lah, di masjid doang. Nah, itu ada yang bilang itu Syekh Sya'rawi, kata Syekh Sya'rawi katanya kalau kayak ibu-ibu gitu ya, itu dimaafuan, ya, dimaafin. Boleh dia iktikaf di musolanya tuh, di kamarnya tuh yang di tempat dia melakukan sholat. Nah, kalau di tukang duren mah ngopi namanya, gitu. Lain lagi itu mah. Kan duduk tuh. Iya, sama-sama duduk. Makanya saya bilang kita duduk di sini, ada yang niat sama yang enggak, itu pahalanya beda, gitu. Ya, beda catatannya. Ya kalau lupa sekarang lah, niatin, gitu. Enggak ada yang ngasih tahu, kan saya ngasih tahu, buat pahala saya. Iya lah. Nah itu beda pahalanya, gitu. Dan itu langsung dapat pahalanya, tek, gitu. Langsung masuk. Begitupun sama ketika tadi ujub, ketika itu ria, langsung hilang, sama persis. Langsung hilang, truk gitu. Udah masuk langsung hilang. Atau Allah alam tulisannya 100 misalnya. Nah, di sini 100 lagi keburukannya. Jadi kan sama-sama minus jadinya. Dicatat mas, gitu. Ada yang nggak kelihatannya ini langsung. Langsung. Ya, nggak pakai apa? Nggak pakai entar-entaran, enggak. Langsung. Digital semua ada hasil terluar ada status. Digital. Gini Ustaz, masjid nggak pakai peci, pasal jalan. Curhat ini mah. Iya, kalau nggak pakai peci, haji aja nggak pakai peci, balik lagi. Nah itu. Nah, ini gimana? Ya itu ria itu jadinya. Gitu. Iya ya. Ria. Orang keren nih kalau nggak pakai peci. Iya. Gitu. Ya yang mau dilihat siapa? Allah ke orang. Gitu. Ya kalau mau dilihatnya orang, ya silakan gitu. Kalau mau yang dilihatnya Allah, ya silakan juga. Istighfar aja deh, istighfar. Gitu. Ya. Ah, jadi kembali bahwa orang yang kagum terhadap dirinya itu, ya. Nah, inilah efeknya nanti ibadah yang dia lakukan itu bukan melahirkan tadallulan, bukan melahirkan kerendahan hati. Ya. Jadi orang yang ibadah bukan karena Allah, itu yang lahir bukan kerendahan hati, bukan sifat kehambaan yang lahir. Yang lahir apa? Mu'jab bih. Yang lahir adalah bangga terhadap dirinya. Yang lahir apa? Kesombongan.
Jadi meskipun sholat, meskipun puasa, meskipun ibadah bukan makin benar, tapi makin kacau. Kenapa? Karena tadi itu dia mengira pahalanya banyak, tahu-tahu pahalanya habis. Gayanya doang selangit. Tahu-tahu isinya nol. Lagi siang-siang lihat ATM gitu, masukin truk lihat 1.500.000 gitu. Alhamdulillah. Nggak mikir lagi tuh kemarin belanja apa, masing-masing mikir 1.500.000 saja. Pas sore mau ngambil, lah 1.500. Lah kan dia seharusnya mikir kan, gue udah belanja dari kemarin kenapa masih segitu tuh duit kan gitu. Pusing lah gua. Lah iya kan harusnya mikir kan, tadi udah belanja ini kan kurang duitnya, yang mau ngasih siapa, dapat transferan dari mana kan nggak ada yang ngirim, kok tiba-tiba duitnya masih 1.500.000 baik. Pas dicek sore-sore, alhamdulillah masuknya duit ini rezeki enak soleh katanya kan. Tahu-tahu 1.500. Buat bayar parkir lah. Dulu sih kali bisa bayar catatan, sekarang Nggak ada Pak. Ini kan satu gambaran Pak, orang yang beramal ibadah kayak begitu Pak. Ini orang yang mu'jab begitu. Nambah ya langsung. Tapi kan nambah juga ada perbuatannya jelas. Nah sekarang orang mengira yang mu'jab itu, dia mengira ketika dia beramal ada pahala terus. Padahal pahalanya hilang karena ada ujub itu. Mendingan ada duit. Ya Rob, coba. Ya, makanya ini dikutip oleh Imam Ghazali, rubba ma'siyatin awrasat dzullan wa inkisaran khairun min ta'atin awrasat 'izzan wa istikbaran. Ya. Betapa banyak kemaksiatan yang melahirkan kerendahan dan keremukan hati, ya, itu lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan kebesaran dan kesombongan. Nah iya kan, ibadah seharusnya melahirkan tadzallul wal inkisar. Ibadah itu kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allah. Engkau maha suci, maha luhur dengan berbagai macam pujianmu. Saya orang nyebutin saya pingsan, ada sayanya. Ini ngapa-ngapa sujud pusing. Tadi gue sujud lama bener, keren kan gue. Padahal mau tidur. Baru kan diisi itu udah datang hilang lagi, hilang aja. Udah habis. Coba itu Pak. orang di area buat dirokok. Aduh ya Allah, coba itu. Astagfirullah, itu makanya apa ibadah kita sekarang kita evaluasi diri kita masing-masing itu. Saya dengan ibadah itu semakin tunduk kepada Allah, semakin rendah saya, semakin saya membutuhkan Allah atau sebaliknya. Itu maksudnya. Evaluasi itu. Nama, Nah kita makanya sholat itu kan kita disuruh sadar dalam keadaan sholat kita. Jangan sholat kita itu kita kagak sadar. Disuruh berdiri itu harus sadar berdirinya.
Gitu. Makanya imam-imam itu banyak yang ngasih pendapat tuh, diantaranya Imam Nawawi itu dalam Al-Majmu' bilang kalau sholat berdiri, kategori berdiri itu kata beliau antara jarak kaki kanan dengan kaki kiri itu 1 jengkal. Jangan lebar-lebar. Mau ngapain lebar-lebar? Mau makan dewek itu tempat. Gitu. Lagi sholat dia udah serakah. Udah kakinya begini mah. Diber-ber kaki orang. Diber-ber kaki orang. Kata Nabi kan sawu wa tarasu, untuk rapatkan, gitu kan? Luruskan dan rapatkan kosong, yang kosong isi. Sekarang kalau berdirinya begini, kakinya itu ini nggak nempel nih, kosong dia. Nah makanya kata para imam itu, termasuk Imam Nawawi itu, jarak antara apa kaki kanan dengan kaki kiri itu berdiri 1 jengkal tuh. Jangan rapat banget, jangan ngejebrak banget. Maksudnya apa? Biar bahunya sama-sama ketemu. Jadi yang nutup itu, yang rapat itu bahu, bukan kaki. Kalau kaki yang ketemu, bahunya enggak. Setan maksudnya dari kaki. Bos. Gampang. Jadi Coba Sayyidina Ali itu, saya baca di, kalau tidak salah di Riyadhus Shalihin kalau tidak salah. Sayyidina Ali itu meluruskan barisan itu pakai pedang, Pak. Itu pedang itu sret gitu. Oh, seng deh. Haji Tatang udah berapa potong itu jempol. Sebut maaf ya. akan apa? Coba itu. Bahu merah. Iya. Perut pada maju Dulu semua. nggak ada begitu Ji. Allah. Coba Pak. Nabi itu ngerapihin barisan itu sebelum sholat itu diperhatikan semuanya. Seperti merapihkan kayak kita pentol korek tuh. Nah, pentol korek tuh hitam-hitam semua tuh, rata. Benar-benar diperhatiin gitu. Dicek. Ya barisan. Ya. Mimpin baris. Iya. Itu dicek oleh Nabi, itu bukan Nabi madep depan langsung Allahu Akbar, agak dicek dulu. Nah, itu yang belum penuh tuh isi. Gitu. Itu kakinya yang belum rata tuh, ratain. Apa segitunya tuh? Artinya sholat yang kita lakukan itu kudu sadar tuh. Ntar udah bangun barisannya rapihin deh, rapihin lagi. Yang maju baik. Udah pengen di depan. Mundur. Bilang suruh ke depan mana? Lah iya lah, nggak apa-apa, mau diratain kan lagi ngeratain barisan. Semuanya kelewat dari sini nih. Iya. Lah iya nggak apa-apa. Itu kan maksudnya apa? Menjaga tuh. Jadi jangan itu dianggap lucu, jangan itu dianggap aneh, bukan. Tapi justru harapannya itu mudah-mudahan husnuzon kita yang kayak gitu tuh lagi kepingin melahirkan tadi tadzallul, ya Allah saya salah, maafin, langsung gerak. Coba lihat, kan kalau misalnya soft depan kosong, orangnya batal misalnya, kabur dia, kan yang belakang bukan diam, masuk maju. Depan suruh apa? Nah itu hati-hati tuh ya. Kalau si wakil yang di depan tuh dia pergi, kan dia pergi terserah dia mau pergi aja kan. Nah itu yang belakang kudu maju tuh.
Iya, makanya kan dia di depan tuh, kan hilang dia kan kosong tuh. Nah orang yang di belakangnya harus maju, gitu. Kudu siap itu, hati-hati, gitu. Nah itu tujuannya apa? Melahirkan tadallul, melahirkan inkisar, melahirkan kerendahan hati, melahirkan keremukan hati. Ya. Ada hadis yang bilang ya bahwa Allah itu bersama dengan orang yang hatinya itu remuk. Gitu. Artinya hati remuk itu selalu ya Allah, tolong ya Allah, bantu ya Allah. Gitu. Itu maksudnya inkisar. Ya. Jadi selalu membutuhkan Allah. Itu maksudnya. Jadi bukan hati remuk ya kurang lebih kan kalau kita mau bilang orang yang patah hati ketika dia putus, ya, ketika dia nggak dapat cintanya, itu kan remuk hatinya kan galau, gitu. Nah kita ini kan seharusnya ke Allah itu diterima enggak pahalanya, amal ibadahnya. Meskipun tadi udah dibilang melakukan ini langsung dapat, melakukan ini langsung dapat, jangan-jangan Soleh. soleh lagi baik. Sama kadang-kadang sholat itu. Lainnya udah sholat tadi. Lah iya kan gitu. Ya, jangan-jangan bukan diterima atau tidaknya, lebih kepada tadi kita melakukan kesalahan yang tidak kita sengaja dan itu mengurangi pahala yang sudah kita dapatkan. Gitu. Jadi selalu waspada terus. Ya Allah, ampuni. Jangan-jangan tadi nggak sempurna, tambahin lagi. Jangan-jangan tadi nggak sempurna, tambahin lagi. Gitu. Nggak kerasa tuh ujung-ujungnya luber aja. Gitu. Nah makanya dibilang tadi ya kemaksiatan yang melahirkan kerendahan hati, ya, melahirkan keremukan hati, ya, nah itu lebih baik daripada ibadah yang melahirkan apa? Kesombongan, kebesaran. Malam tahajud gua yang petang-tang peteng-teng, ngapa? Saya gua mau tahajud malam. Gitu. Iya. Apa selfie kan? Cek status tahajud malam hari, bosen. Biar orang tahu. Mari kita tahajud. Mari kita tahajud. Kan dia ngajak Nah ini tuh ibadah yang melahirkan apa? Mana itu ibadahnya? Makanya kata ulama salah satu di antara tanda bahwa ibadah diterima itu melahirkan ibadah baru, Pak. Jadi ibadah diterima itu melahirkan ibadah baru. Jadi ketika sekarang kita ibadah, makanya sholat itu 5 waktu nggak berhenti itu. Berarti kalau sekarang sholat, besok sholat, ya mudah-mudahan tanda bahwa sholat yang kemarin diterima gitu. Syukur-syukur bertambah, kita jadi nambah sholat sunnah. Terus baiknya ngajak orang sembahyang itu gimana caranya? Maksudnya? Ya kalau kita ngajak sembahyang, apa tuh dibilangnya kayak tadi apa? Sombong gitu. Nah itu lah makanya ketika takut dibilang sombong, sombong sebenarnya. Malah ngajak orang supaya Ya tulus aja, gitu. kayak masukin amal untuk mengunjungi. maksudnya kan kita mau ngajak. Iya. Ayo sholat lah masa. Jadi itu udah sombong juga. Ya enggak juga lah, mau ngajak orang sombong, terserah dia mau menilai apa. Yang jelas kita mau ngajak aja, murni pure. Sombong banget baru sekali ke masjid.
ngajak-ngajak orang gitu. Nah, itu kan perasaan kita kan. Maka saya bilang tadi, ketika Anda nggak melakukan itu, ya jangan-jangan emang Anda sombong gitu. Lah iya. Sombong lu ngajak gua. Ya artinya kan orang punya tanda di sini kan, ya bisa jadi emang nggak dia sengaja kan, gitu. Ada yang emang sengaja gitu di apa kenceng-kencengin sujudnya kan. Gini, maksudnya gini, kita mau sholat ada teman kita kan. Cuma dalam hati sih, itu sombong juga ya. Lah ngajak mah ngajak aja. Sama kayak kita mau ngasih aja, nggak usah ngasih mikirin ntar mau ngasih dibilang sombong, gua nggak ngasih dibilang pelit. Bulan puasa kan itu wajib nih, jangan sholat orang masih ngerokok bulan puasa. Lah emang apa, biarin aja orang ngajak sholat mah sholat aja kan. Siapa tahu dia lagi sakit kali. Justru itu obatnya Pak tadi. Udahlah kita nggak usah pusing Pak, ya. Dengan hal-hal yang begitu kita husnuzon aja, enak nggak capek gitu. Ketika kita ngajak orang, terserah orang mau bilang apa terserah dia, dan kita luruskan niat aja. Karena tadi kita serba salah gitu. Ketika kita mau ngajak, ntar gue dibilang sombong, malah jadi nggak ngajak. Nggak diajak juga bilang. Lah iyalah nggak ngajak teh sombong berarti kan gitu. Lah iya, gitu. Ya tulus aja, ating tulus. Artinya saya benar ngajak, ya terserah Anda, pandangan Anda mau kayak apa, itu terserah Anda. Karena yang kita lihat, yang kita kepingin, pandangan Allah yang lihat. Mana yang ngajaknya, kita mau sholat nih, kita lagi ngobrol, mau duren nggak gitu. Kan lu mau sholat tuh jangan duren. Kalau tahu maaf. Duren nggak mau. Belokin dulu. Aduh. Nah itu hati-hati tuh, ya. Jadi kita ngajak aja, ayo Pak, permisi saya mau sholat, gitu. Atau ayo bareng sholat yuk. Ya kata dia nitip aja, terserah semua, gitu boleh. Nitip soal malaikat maut gitu. Mau penjaga neraka apa nitipnya lu? Iya, kemarin ada guru saya itu bilang gini, orang yang melakukan dosa itu sama dengan dia apa istilah bahasanya itu, menggali jahanamnya sendiri, gitu. Iya kan? Menggali jahanamnya sendiri. Ini kan artinya ketika orang itu melakukan dosa itu ya sama dengan dia sedang mencari neraka dia kan, gitu. Ya, tanpa dia sadari bahwa itu adalah neraka, dia kira itu surga, gitu. Ya. Nah, jadi benar-benar kudu hati-hati tuh, ya. Jadi ibadah, jangan sangka ibadah yang kita lakukan itu otomatis melahirkan kerendahan hati, melahirkan ya makhluk yang soleh, gitu. Ya, kenapa? Karena ternyata ya tujuan dari ibadahnya yang berbeda itu masalahnya. Jadi bukan sholatnya yang salah, bukan. Ya, tujuan dari sholatnya yang salah, itu masalahnya. Gitu. Jadi jangan, gara-gara sholat ini kok jadi begini. Enggak, bukan. Seharusnya sholat itu selalu melahirkan fahsya wal munkar, gitu. Tanha 'anil fahsya wal munkar, selalu mencegah, gitu, fahsya dan kemunkaran. Jadi semakin sensitif orang yang ibadahnya baik itu. Artinya ketika ada sesuatu yang nggak benar itu langsung kecium baunya tuh.
gitu. Udah langsung astagfirullah, enggak, bukan ini. Gitu. Jadi kalau orang yang enggak ibadah atau ibadah yang tadi melahirkan kesombongan itu sensitivitasnya hilang. Sensornya hilang udah. Pokoknya kita lewat yang buka pintu. Udah bagus. Udah terus baik lurus, nggak ada apa tadi, nggak ada gitu. Jadi artinya kita semakin sensitif. Langsung sendiri itu ya. Yes, itu mau tidak mau itu akan melahirkan itu gitu. Kepekaan itu betul-betul lahir ya. Nah itu yang dimaksud dengan ibadah melahirkan ibadah. Nyampe gitu. Hah? Nyampe. Nyampe gitu. Jadi artinya tinggal kita luruskan, kita apa tadi, perbaiki niatnya. Makanya selalu niat itu harus yatajaddad, harus diperbaiki terus. Karena tadi tanpa kita pikirkan dia datang dengan sendirinya. Oh luar biasa itu perang dengan kita sendiri itu ketika sholat itu kan. Susah ngumpetnya soalnya. Nah ini kita sholat tiba-tiba kepikiran datang, apa baik datang, kita astagfirullah, datang lagi yang ini, astagfirullah, datang lagi yang ini terus. Kita tahu ini datang kemarin dia. Iya lah, datang terus. Gitu. Ya itulah yang dimaksud dengan cobaan tuh. Kalau nggak ada cobaannya, ya nggak ada kelasnya lah. Terus aja. Iya lah, terus. Gitu. Itu pikirannya itu selalu terganggu tuh. Sinyalnya itu selalu ada aja gangguannya. Gitu. Sampai tingkatan apa lagi sama menikmati sholat itu. Yes. Jadi ketika kita sholat bukan ya sama aja. Ketika kita larut di dalam sholat kita, gitu. Kita bilang wah nikmat banget sholat gitu. Itu sebetulnya bukannya apa? Bukannya ke Allah jadinya. Jadi ngelihat nikmatnya sholat jadinya. Salah lagi baik. Iya kan, coba lihat kita sholat itu setiap gerakan yang kita lakukan itu selalu Allahu Akbar itu coba. Itu tujuannya selalu kita diingatkan gitu. Setiap Anda bergerak dalam satu gerakan yang Anda lakukan, Anda jangan larut di situ. Yang Anda harus ingat adalah Allahu Akbar. Di setiap gerakan yang kamu lakukan itu ujungnya harus selalu Allahu Akbar. Nggak Allahu Akbar. Kita doa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu coba lihat doanya, luar biasa itu. Ketika kita perdalam maknanya, Allah maafin saya, kasih sayangilah saya, wajburni paksa saya, wahdini bimbinglah saya, wa'afini sehatkan saya, wa'fu anni maafin saya. Itu kan kita larut di situ tuh, nggak boleh larut di situ. Allahu Akbar larutnya, paham nggak? Jadi ujungnya itu selalu Allahu Akbar. Maksudnya ketika kita dalam mengarungi kehidupan, maka kita harus menjalani apa yang di saat itu harus dikerjakan. Saat apa yang terkait dengan kita, itulah yang harus kita kerjakan. Tapi harus selalu ingat ketika Anda bekerja bukan berarti itu Anda yang di situ. Tapi Anda harus yakin bahwa ketika Anda bekerja itu karena Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Ketika Anda mampu melakukan itu menunjukkan kebesaran Allah, bukan kebesaran siapapun, apalagi Anda. Itu maksudnya. Maka sholatnya itu tadi akan melahirkan apa? Kerendahan.
Sholatnya itu akan melahirkan kisah. Ya Allah, saya mau ada apa-apanya pisan gerengan. Yes, itu semua Engkau yang kasih ya Allah. Astagfirullah. Jangan-jangan sholat yang saya lakukan pun banyak bumbu-bumbunya. Nah iya, jangan-jangan sholatnya tadi karena sama bini, kalau kagak sholat kagak dibukain pintu. Ada yang begitu ya. Daripada ngomel mulu dulu mendingan gua ke masjid dah. ada yang begitu juga ada gitu. Ya, aduh ya Allah. Itu coba. Itu artinya rubba ma'siyatin, ya. Betapa banyak kemaksiatan itu, ya, awrasat dzullan wa inkisaran khairun. Ya, bukan berarti ya udah kalau gitu maksiat aja lah. Kalau maksiat lebih baik, bukan itu maksudnya, jangan salah paham. Ya. Alhamdulillah ya Allah, Ya, begitu. Paling enggak begitu gitu. Ya. Nah, ini artinya kita selalu makanya tadi kan pahala itu didapatnya dengan mudah, hilangnya pun mudah. Gitu. Ya. Atau bahkan nauzubillah min dzalik, kita berada di dalam sholat namun ternyata bukan pahala sholat yang kita dapat. Itu kan? Oh Ustaz, kalau gitu mendingan jangan sholat. Lebih salah lagi. Lebih salah lagi. Gitu. Ya. Nah ini lagi-lagi nanti ceritanya tadi cerita kelasnya tuh. Ya, kelasnya mana? Gitu. Ya, kalau kelas-kelas pemula mah ya biarin dah. Itu daripada orang gitu. Kagak pengen naik emang apa? Iya. Ya apa? Ada ayat yang menarik itu di surat Yunus itu. Kata Allah dalam Al-Qur'an itu bilang yahdihim rabbuhum biimanihim. Seolah-olah Allah ingin bilang Allah akan memberikan hidayah kepada mereka itu disebabkan oleh keimanan yang ada dalam diri mereka. Ketika orang itu tulus, ketika orang itu sidik, sungguh-sungguh, maka Allah akan kasih jalan tuh. Allah tuntun dia. Ya, nggak begitu. Di ayat yang lain itu kan Allah sampaikan juga surat Ar-Ra'd kalau nggak salah. Jadi lanahdiyannahum subulana walladzina jahadu fina. Orang yang sungguh-sungguh di jalan kami pasti akan kami tuntun mereka ke jalan kami. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ketika kita tulus, meskipun orang ini misalnya nipu, orang ini misalnya segala macam, nggak usah takut. Pasti Allah tuntun kita kepada yang benarnya. Balik lagi mau nipu nggak jadi dari lagi. Iya, benar Pak. Coba lihat para wali itu ketika ditipu mereka nggak kesal, enggak. Coba ada cerita itu kalau nggak salah almarhum Kiai Mahfuz kalau nggak salah itu ceritanya. Ada orang datang nipu, minta duit ini dikasih duit tuh. Muridnya datang, Kiai itu tadi datang dikasih. Itu penipu Kiai. Nggak apa-apa. Lah, oke nggak apa-apa. Emang rezeki dia ada di saya. Dia mau nipu itu urusan dia, bukan urusan saya. Saya nggak tahu kalau dia nipu. Kalau tahu macam enggak ya? Ya kalau tahu ya enggak, tapi kalau udah dikasih mah ya memang itu milik dia. Bukan kayak duitnya banyak.
Kata kayak lo orang susah. Kita mah susah. Enggak, artinya enggak ada penyesalan. Waduh, kan kalau gitu, ya gua ketina lagi, aduh bener dah. Kan nyesal sendiri. Ya kan? Tapi ketika ya sudah udah dikasih lo itu milik dia udah. Kalau kita tahu dia nipu kita nggak kasih, tapi karena itu emang kita kagak tahu, alhamdulillahnya. Hah? Apanya keseringan? Nah ini mau bagaimana? Coba kalau kita nauzubillahi min dzalik, kita sekarang di posisi dia kayak apa? Nah iya kan? Nah sekarang makanya kalau kita mau ngasih aja, kalau enggak ya enggak aja, udah nggak usah. Makanya qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik ya, itu lebih baik daripada sedekah yang disertai dengan menyakiti. Tapinya dikasih, tapinya dikata-katain. Iya, kasih juga kan, gitu. Iya, gitu. Tapinya dikasih kan. Nah iya, itu lebih buruk daripada ya perkataannya. Maaf ya bang ya, saya sekarang lagi kosong ini. Itu lebih baik ngatain bilang begitu, gitu. Ya, nah ini nih artinya. Kalau orang jujur, orang benar, orang sungguh-sungguh di jalan Allah, pasti Allah akan kasih itu. Allah pasti akan tuntun dia, nggak mungkin enggak. Pasti sampai. Punya gurunya nipu, gurunya jelek, ntar ketahuan. Dan Allah nanti akan nuntun dia tuh. Nih itu salah, yang benar kemarin. Pindahin sama Allah tuh. Gitu. Itu selalu nggak mungkin enggak, gitu. Jadi yahdihim rabbuhum biimanihim itu ya, kemarin kita bahas tentang keimanan itu kalau udah ngakar maka dia terus akan ngebimbing kita tuh, gitu. Nah makanya sekarang kita berupaya agar keimanan itu betul-betul nancep, ngakar, sehingga kita dituntun sama Allah tuh, ini jalan yang baik yang benarnya. Terus karena tujuannya Allah itu akan nanti diarahin sama Allah, nggak mungkin enggak. Jangan khawatir, gitu, ya. Dan Allah akan buka yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Ya. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Pasti ketahuan, nggak mungkin enggak. Gitu. Tahu sendiri ya. Yes, pasti nggak mungkin enggak. Gitu. Nah jadi lagi-lagi tadi kita ngajak, ya ngajak aja, nggak usah ntar gua ngajak gua dibilang sombong lagi, emang udah sombong. Ya ngajak gua ngajak aja, kalau dia nggak mau ya itu urusan dia, dan saya pun nggak ada tujuan lain, nggak ada tujuan untuk saya dibilang hebat, nggak ada tujuan gitu. Saya menjalankan agama, kata agama ajak aja, wa ma 'alaika illal balagh. Lah iya. Sama haji gitu. Lah iya kan ya Pak. Dia ke masjid bukan karena Allah, karena dia udah punya pangkat haji, kan sayang. Lah iya kan, dia ke masjid setiap hari itu capek-capek, siang-siang itu zuhur, asar, capek-capek itu. Ntar kata dia, gua kalau nggak ke masjid di absen Haji Mumun kagak ada, gua repot tuh. Karena siapa bapak ke masjidnya? Lah iya. Masuk masjid ngintip dulu. Ustadz udah datang bulan ini, gitu. Lah, enggak Pak, luruskan niat kita Pak, gitu. Karena siapa? Karena Allah tahu, karena yang lain. Iya kan tadi dibilang kalau belajar tuh boleh. Nggak apa-apa, bagian belajar mulu, sampai lulus belajar terus. Nggak naik. Iya. Nah itu kan pribadi, jadinya silakan gitu.
Kalau Anda mau naik kelas, luruskan niat Anda. Gitu. Ya. Nah, tadi akar keimanannya tuh semakin teguh, semakin kokoh. Kan kepengennya begitu, semakin naik, semakin baik, gitu. Ya, mudah-mudahan Allah bimbing kita sehingga kita menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asmi'na khaira wa atli'na khaira warzuqna Allahumma al-afiyata wa adimha lana wajma'il lahumma qulubana 'ala at-taqwa wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.